Sebenarnya berapa sih penghasilan dari video drone itu? Apakah cukup untuk beli spare part drone? Apakah cukup kalau terjadi tabrakan terus kita harus perbaikan? Apakah cukup duitnya untuk biaya perbaikan? Atau apakah cukup untuk beli drone lagi kalau nanti drone kita udah nggak up to date? Kita akan bahas lengkap hari ini. Sebelum kita ke harga, saya mau cerita dulu ya. Job apa saja yang biasanya didapatkan oleh seorang pilot drone? Setidaknya yang pernah saya alami itu ada 3, yaitu pembuatan profil desa, yang kedua ada dokumentasi event, dan yang ketiga ada pemetaan atau pengukuran tanah menggunakan drone. Untuk pembuatan profil desa biasanya saya pasang tarif seharga 2 juta rupiah, itu untuk pengambilan video pakai drone, termasuk juga editing, kemudian video dengan kamera profesional, maksudnya kamera bawah ya, yang bukan kamera drone. Dan lengkap lah pokoknya. Dari pihak klien itu atau dari pihak desa sudah terima hasil matangnya, dia tinggal nyiapin konsepnya aja, apa saja yang mau diambil, apa saja yang mau ditonjolkan di video itu lengkap semua, dari mulai pengerjaan sampai selesai editing sampai kita penyerahan file berupa flash disk. Itu biasanya saya minta harga 2 juta. Ini adalah contoh video untuk profil desa. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kita sudah ada konsep dulu dengan kepala desanya, dengan pihak desanya, konsepnya mau dibuat seperti apa, kemudian kita jadwalkan pengambilannya kapan saja, karena kita perlu tahu acara-acara apa saja. Misalnya seperti hari pasar kan nggak setiap hari, kemudian misalnya ada perayaan-perayaan tertentu itu juga nggak setiap hari. Jadi biasanya di awal itu sudah dibicarakan dulu, sehingga nanti pas kita ke situ itu pas ketemu dengan acara momennya. Yang kedua untuk event itu biasanya yang pernah kita alami ada 2 macam. Satu yang dia itu hanya minta file mentah saja. File mentah saja itu karena dari sana sebenarnya mungkin sudah ada orang yang bisa ngedit, atau juga sudah ada yang ngambil video dari bawah, sehingga dia tuh hanya minta untuk pelengkap saja, minta diambilkan video dari atas atau pakai drone. Nah, kalau misalnya videonya mentah saja untuk event biasanya saya minta harga 500.000 selama eventnya itu tidak lebih dari 1 hari lah, misalnya dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore maksimal. Kalau misalnya dari pagi sampai malam biasanya ada tambahan lagi, atau kalau misalnya dia sampai 2 hari ya otomatis dikali 2, misalnya 2 hari pengambilan file mentah saja biasanya 1 juta. Tapi kalau misalnya untuk event yang dia itu minta sama editingnya, kalau untuk video drone biasanya kita minta 1 juta, itu untuk hak pengambilan video dengan drone, kemudian kamera bawahnya ala kadarnya, bukan kamera profesional, dan kemudian sudah termasuk editing itu 1 juta. Tapi kalau misalnya dari pihak penyelenggara itu minta kamera bawahnya itu juga pakai kamera profesional, pakai lighting, pakai ini, itu ya jatuhnya sama kayak kita bikin profil desa tadi, yaitu 2 juta rupiah. Itu untuk dokumentasi atau liputan event. Ini adalah contoh videonya. Kadang event tuh kayak gitu ya, kadang ya ada event yang pas siang hari, ada juga yang kadang ya malam hari. Untuk event itu biasanya dari persiapannya kita seperti biasa, kita pahami dulu lokasinya, apakah ada bangunan tinggi atau enggak. Terus kemudian rundown acaranya apa saja, kita biasanya tanya ke ketua panitia apa saja yang mau ditonjolkan. Misalnya apakah ada penyalaan kembang api, apakah ada nyanyi lagu Indonesia Raya, susunan acaranya apa saja, pejabat penting yang datang siapa saja, itu biasanya kita sudah tanya-tanya di depan, sehingga nanti pada saat itu terjadi kita nggak kehilangan momen, nggak kehilangan gambar-gambar yang penting yang harus ditampilkan di situ. Kemudian yang ketiga yaitu pemetaan. Nah, ini yang duitnya lumayan ya. Kalau pemetaan itu saya kategorikan jadi 3, yaitu antara 0 sampai 10 hektar, antara 10 sampai 34 hektar, dan lebih dari 34 hektar. Untuk 0 sampai 10 hektar itu saya minta 500.000. Kemudian untuk 10 sampai 34 hektar itu 1 juta. Kemudian di atas 34 hektar itu kita minta
30.000 per hektar. Jadi tinggal nanti tergantung luas tanahnya. Saya sendiri pernah dapat dari pemetaan itu ya hampir 4 jutaan untuk satu kali kerja. Itu ya bagi saya yang hanya pakai drone harga 4 jutaan itu kan harga segitu sudah lumayan banyak. Cuma memang kalau untuk pemetaan itu yang agak berat di processingnya ya. Kalau untuk terbangnya sih paling kalau jaraknya jauh aja, jadi kita agak kesusahan lah, karena apakah sinyalnya nanti nyambung atau enggak, apakah di situ ada penghalang atau enggak, itu jadi tantangan tersendiri di pemetaan. Terus misalnya ditanya kenapa pasang harga murah sekali, apakah mau banting harga untuk ngalah-ngalahkan pesaingnya gitu. Ya sebenarnya nggak gitu juga ya. Kalau dari saya sih intinya target pasar saya kan kalangan orang pedesaan ya, bukan dari kalangan pejabat tinggi atau dari perusahaan-perusahaan besar atau dari para konglomerat gitu, enggak. Kita kadang ngerjakan profil desa itu kan ya, desa-desa itu enggak mungkin nganggarkan sampai 5 juta, 6 juta, 8 juta, itu rasanya memberatkan sekali untuk anggaran desa. Jadi kita paling targetkan 2 juta kan masih terjangkau untuk skala pedesaan di sini. Kemudian untuk event itu, kalau bagi kita yang pernah jadi event organizer pasti tahu susahnya cari uang di event. Kita harus proposal ke sana, proposal ke sini. Kalau misalnya hanya karena drone kita mahal, misalnya drone-nya harga 20 jutaan, terus kemudian kita pasang harga 5 juta, yang mau sewa drone segitu itu siapa? Untuk event itu uang segitu itu bisa dipakai untuk konsumsi, bisa dipakai untuk baliho, bisa dipakai untuk misalnya bayar narasumbernya dan sebagainya. Itu pasti kalau yang pernah jadi event organizer tahu. Makanya di sini harga segitu saya anggap wajar, itu supaya tidak terlalu memberatkan dari pihak event organizer. Terus kemudian untuk pemetaan saya kira itu udah standar ya. Saya lihat di tempat-tempat lain juga rata-rata pemetaan memang segitu harganya, dengan output seperti itu, dengan data-data geografis yang detail, itu memang segitu harga yang wajar. Itu kurang lebih kayak gitu ya. Jadi penghasilan kita dari drone itu segitu. Nah kalau misalnya ditanya udah balik modal atau belum, kalau saya dengan DJI Mini SE ini yang harga 4 jutaan sudah balik modal. Jadi uang yang saya dapat itu udah cukup untuk misalnya mau beli drone lagi, udah cukup. Itu diantara pengalaman kita cari uang atau dapat penghasilan dari video drone ya guys. Jadi kalau misalnya ada yang tidak cocok atau ada yang kurang berkenan, silahkan ditanyakan aja di komentar. Berikutnya kita akan bahas tantangan-tantangan di pemetaan atau tantangan misalnya dokumentasi event, itu tantangannya apa saja, persiapannya apa saja. Tapi kita akan bahas itu di video selanjutnya. Untuk video hari ini kita cukup dulu. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat.